Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa dalam renungan pada saat pagi hari ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, sama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami datang karena kami perlu Engkau sumber kehidupan kami. Kami perlu mendengar firman-Mu yang akan menuntun langkah-langkah kami. Sehingga kemanapun kami pergi dan berada, kami selalu berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah dan sampaikanlah isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami rindu mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami semua. Menolong hamba-Mu, menolong semua yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan yang memberkati kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami perlu Engkau. Kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan aspek iman sejati. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara mengenai iman yang sejati, kita fokus kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus yang menjadi utama dan yang terutama. Puji Tuhan, mari sama-sama di dalam satu perikop kita akan belajar mengenai aspek dari iman sejati ini. Kita akan belajar bersama-sama dari satu perikop di dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihani aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar dari iman sejati yang dimiliki oleh perempuan Kanaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bersama-sama peristiwa ini terjadi bukan lazimnya. Yesus tidak biasa lewat di daerah Tirus dan Sidon, tetapi saat itu Yesus melewati tempat itu dan kemudian akhirnya berjumpa dengan seorang perempuan Kanaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, secara singkat kita sudah sering kali mendengar kisah ini. Kita akan belajar ada 3 hal, ada 3 aspek iman yang sejati yang dimiliki oleh perempuan Kanaan ini. Nah, yang pertama kita akan melihat bersama-sama apa yang dimiliki oleh iman dari perempuan Kanaan ini. Yang pertama, perempuan Kanaan ini benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Siapa Tuhan? Dia adalah penguasa segala yang ada di dalam bumi ini, segala yang ada di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan pengakuan yang luar biasa dan ini merupakan pengakuan iman. Yesus adalah Tuhan dan kita akan melihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-22. Di sana dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari situ dan
berseru. Perhatikan, kasihanilah aku ya Tuhan. Dia menyampaikan, dia mengatakan, dia menyerukan bahwa Yesus adalah Tuhan. Entah dari mana dia mendengar bahwa Yesus, siapa Yesus, dan saya percaya apa yang telah dikerjakan oleh Yesus. Sebab Yesus pergi kemanapun, menyembuhkan banyak orang, pergi berbuat baik dan lain sebagainya. Dan dia sudah mendengar siapa Yesus. Dan ingat baik-baik, aspek pertama yang dimiliki oleh iman seorang perempuan Kanaan ini, yaitu dia memiliki iman percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Pengakuan ini adalah pengakuan yang luar biasa. Dan kepada siapa dia mengaku ini adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang punya segala-galanya. Dia adalah Tuhan yang dapat melakukan segala-galanya. Dan dia tahu itu, bahwa segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Nyawa ada di tangan Tuhan. Bahkan segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan segala yang ada di dalam bumi ini itu ada di dalam kendali Tuhan. Oleh sebab itu, dia sangat mengakui bahwa Yesus yang sanggup menyembuhkan. Dengan kata lain, dia mengakui dia adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Dia mengakui kemampuan Allah. Dia mengakui bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dialami oleh perempuan ini? Di situ dikatakan, perempuan, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat-sangat menderita. Luar biasa. Karena persoalan ini dia datang kepada Tuhan. Dan saya katakan dia datang di alamat yang tepat. Kepada siapa? Tuhan yang menguasai segala yang ada. Padanya ada kuasa. Padanya tidak ada perubahan. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus, kuasa Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap arahkan iman kita kepada Yesus. Jangan berpaling kepada yang lain. Dia tetap sama. Kuasanya tetap sama. Saat kita mengakui Tuhan, berarti kita mengakui, mempercayai kemampuan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Sanggup untuk menolong kita. Sanggup untuk menyembuhkan kita. Sanggup untuk memberi kemenangan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap percaya dan akui dia sebagai Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup kita. Bukan hanya juru selamat, tapi dia penolong satu-satunya dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, aspek yang kedua yang dimiliki oleh perempuan ini, yaitu dia datang dengan hati yang hancur. Dia mengatakan di dalam ayat yang ke-22, datanglah perempuan Kanaan itu dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi dia membawa penderitaan anaknya dan juga pasti sebagai orang tua pun ikut menderita karena persoalan masalah yang dihadapi oleh anaknya. Dia datang dengan penuh kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia mohon Tuhan untuk mengasihi dia, mengasihani dia. Dan kita melihat bersama-sama di dalam ayat ini. Sampai murid-murid Yesus meminta kepadanya, ayat yang ke-23. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah dia pergi. Sebab boleh dikatakan murid-murid tidak senang dengan kehadiran perempuan ini. Sebab apa? Dia datang hanya berteriak-teriak. Seolah-olah mereka malu, seolah-olah mereka merasa terganggu. Tetapi itu tidak menyurutkan semangat, keinginan ya untuk perempuan ini datang kepada Tuhan.
datang dengan hati yang hancur. Dia datang dengan seruan kepada Tuhan. Dia berseru. Dia minta supaya Tuhan menolong dia. Dan apa yang terjadi? Permintaannya tidak sia-sia. Bahkan dia bukan hanya berseru. Dia datang dengan kerendahan hati. Bahkan di dalam ayat yang ke-24. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Di awal tadi dia katakan, kasihanilah aku. Tuhan, tolonglah aku. Dan dia menempatkan diri. Dalam ayat yang ke-27 dia berkata, kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia menempatkan dirinya di tempat yang paling rendah. Menempatkan diri dia seperti anjing. Tetapi kita melihat justru disinilah hati Tuhan tersentuh. Dan kemudian Allah, Yesus kemudian memuji iman perempuan ini. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ini aspek yang ketiga. Perempuan ini percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikan masalahnya. Puji Tuhan. Yang pertama, aspek yang pertama, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia punya kuasa. Yang kedua, dia datang dengan kerendahan hati. Dia berseru. Dia datang mendekat. Dia berdoa. Dia menyembah. Bahkan menempatkan dirinya di tempat yang paling rendah. Dia merasa saya perlu Engkau Tuhan. Dan yang ketiga, dia percaya bahwa Tuhan bisa menyelesaikan. Yesus punya solusi untuk menolong dia. Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kalau kita melihat dari sini, kita sama-sama mau belajar. Mari miliki iman seperti perempuan Kanaan ini. Tidak didapati di antara orang Israel. Justru ada orang Kanaan, perempuan Kanaan. Boleh dikatakan bukan umat pilihan Tuhan. Tetapi justru dia memiliki iman yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari mana iman timbul? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Mari baca, renungkan firman Tuhan. Deklarasikan firman Tuhan. Bahkan datang dalam doa. Di situ iman kita dibangkitkan. Sehingga kita boleh melihat janji-janji Allah. Dan dia datang menyelesaikan masalah kita. Puji Tuhan. Saya tidak memperpanjang kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mungkin ada di antara kita yang datang membawa persoalan. Datang dengan berbagai persoalan. Sakit, penyakit, pergumulan hidup yang berat hari-hari ini. Yesus datang mengambil penderitaan kita. Yesus datang untuk menyembuhkan kita. Yesus datang untuk menolong kita. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Mari miliki 3 hal ini. Percaya Yesus adalah Tuhan. Percaya dia punya kuasa. Mari kemudian yang kedua yang harus kita lakukan. Datanglah dengan kerendahan hati. Mendekat kepada dia. Sembah dia. Bahkan datang sujud menyembah kepada dia. Dan selanjutnya percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi pergumulan doa kita? Sampaikan pada Yesus. Ada lagu yang mengatakan, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampaikan kepada Yesus apa yang menjadi pergumulan hidupmu. Dia sanggup untuk menolong hidup kita. Miliki iman yang sejati.
Sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami masih diingatkan kembali untuk terus mempercayai Engkau dalam hidup ini. Ada banyak hal yang merintangi sehingga kami seringkali gagal untuk terus mempercayai. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang dapat kami andalkan. Engkau Allah adalah Tuhan dan Engkau punya kuasa. Engkau punya kemampuan untuk dapat menolong kami. Oleh sebab itu kami mau belajar untuk terus menghampiri Engkau. Tidak berhenti untuk mencari dan mencari Engkau. Dan kami mau terus percaya bahwa Engkau sanggup untuk menyelesaikan masalah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan pergumulan umat-umat-Mu, Tuhan hadir, Tuhan datang, dan Tuhan akan mengambil penderitaanmu. Tuhan akan menyembuhkanmu. Tuhan akan menolong dan menyelamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Bersama-sama kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di GPDI Hebron. Berkat-Mu dicurahkan atas anak-anak sampai kepada yang lanjut usia. Kami berdoa berkat-Mu dicurahkan di dalam nama Yesus. Kesehatan, kekuatan, bahkan iman yang selalu ditambahkan dari hari ke hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Pekerjaan domba-domba-Mu juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau jamah, memberikan kesembuhan. Bilur-bilur Yesus mendatangkan kesembuhan dan sudah sembuh. Dan kami yakin Tuhan akan menolong dan menyelamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan berkati gembala, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di GPDI Hebron. Seluruh jemaat-Mu yang terlibat di dalam pelayanan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Kembang luaskan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa biarlah ada pertumbuhan rohani. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus gereja kami menjadi gereja yang diberkati. Bahkan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, terus berkati Indonesia. Belas kasihan-Mu buat Indonesia Tuhan. Kami berdoa Injil-Mu boleh disebarluaskan di tanah air kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pemerintah yang ada memberikan hikmat. Pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Sampai kepada tingkat RT diberkati, berikan hikmat Tuhan. Di dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau jalani hari ini bersama dengan Tuhan. Sungguh kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan menjaga dan melindungi keluar masuk kami di sepanjang hari ini. Berkati keluarga-keluarga yang ada. Ikat dengan tali kasih dari Engkau. Kami percaya berkat Allah tercurah atas rumah tangga umat-umat-Mu, atas pekerjaan umat-umat-Mu, atas pendidikan umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini menjadi hari yang diberkati Tuhan, sebab Tuhan sudah ada di hari ini dan memberkati hari ini buat kami. Mengampuni dosa dan salah kami sudah berdoa, alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.